Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Gus Tansil jalan-jalan berada di Samarinda. Kita bersama Ketua GP Ansor Kalimantan Timur. Ini Bapak Haji Murjani. Kita akan ke mana? Ini di Islamic Center ini, sebelah kiri. Kita akan ke Senior, sowan ke tempat Gus Muapik. Oke, ikuti terus Gus Tansil jalan-jalan. Jenderal anak lewat berarti nih dari sini Sibuk Jenderal ke Polda atau dari Mabes besok di sini nih jalan apa ini sini? Gajah Mada. Gajah Mada ya. Ini jalan Gajah Mada. Nah ini guys, ini teras Samarinda yang baru saja dibuka ini guys. Nanti kita jalan-jalan ke sini guys. Mantap juga ya. Parkirnya kan cari mana sih? Sini lah cari yang dekat-dekat. Parkir yang gubernur. Bank Indonesia. Gubernur. Sebelahnya ini kantor gubernur Kalimantan Timur. Kemarin saya berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan sekarang saya kembali berada di Kalimantan Timur. Kita akan jalan-jalan di Samarinda guys. Ini rumah dinasnya Gubernur Kalimantan Timur ini guys. Lamin hitam. Berapa tapi keliling provinsi terus. Masuk. Terus masuk kan? Lambat komandan. Bisa jadi. Ini gedung Bank Kaltim-Tara. Ini adalah Jalan Jenderal Sudirman. Pasar pagi. Kalau orang Samarinda ini terkenalnya pasar pagi nih guys. Ini lagi dibangun ini pasar paginya ini guys. Cepat juga ya bangunannya. Iya Bang. Bangunan pasar pagi. Sudah apa namanya nih, tiang ya. Rudi Masud Seno Aji. Wah ini calon gubernur kayaknya ini. Calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur. Aku ini kalau ada kukerik wah ribet juga ini. Apa? Ini Hotel Senior ini guys. Ini sebelah kiri. Hotel Senior sini. Kita masuk ke Hotel Senior. Buka kaca mobil. Plat merah kan di sini. Di sini langsung.
Hari ini Gus Tansil mengawal atau mendampingi Ketua GP Ansor Kalimantan Timur Bapak Haji Murjani ingin silaturahmi ke tempatnya Gus Muafik. Yo, masih lagi istirahat. Oke guys, inilah perjalanan menuju ke 10 Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Mengawal Gus Muafik mengisi ceramah di 10 acara tablik akbar Maulud Nabi. Oke, ikuti terus Gus Tansil jalan-jalan. Palas ready. Apa jenis? Rantau pulung ya? Rantau pulung. Pang 3 rantau pulung itu ya? Iya. Isi minyak nangis tenan. Wah, ya kan top. Nah, planning ketua mau kan jadi ini hotel lah. Iya. Assalamualaikum. Ispari. Ya ini masih di jalan. Di Separi sama anu. Pentas tuh perasaan. Lebih ya masih nyala seharap-harap. 24 jam itu kuat aja dia kalau enggak kan. Standby. Paling banyak makan baterai itu kan WA kan nggak pernah diem, masuk terus.
pada acara inti, yakni Mau'idatul Hasanah, yang beserta doa yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq. Kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para baik, para sesepuh Kalimantan Timur, khususnya Tenggarong seberang, nggih. Sebulu, saulu tak? Oh saulu, sebulu, saulu tak? Larong bulu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Seno Aji, semoga hasil maksud termasuk harapan besar buat Kalimantan Timur akan hadirnya tokoh-tokoh muda yang akan mengemban misi perubahan. Pak Camat, calon bupati dan wakil bupati, semua yang hadir yang saya hormati, alhamdulillah ini malam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sosialisasi calon gubernur. Yang pertama yang mesti diingat adalah bahwa memperingati Maulid Nabi itu mengingatkan kita bahwa Nabi Muhammad itu lahir, hidup, besar, dan meninggal. Jadi Nabi itu lahir, punya orang tua, punya kakek, punya nenek, punya teman. Kenapa? Karena Al-Quran itu tegas menyebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Aku utus Rasul itu dari bangsa kalian, bangsa manusia. Jadi Rasulullah itu ya manusia, ya lahir, yang kebetulan lahirnya nggak di sini, nggak di Sebulu, lahirnya di Yaman. Enggak, mosok Nabi lahir di Yaman, ngarang. Nabi itu lahirnya di Mekah. Jadi Nabi itu lahirnya di Mekah. Mekah itu 9 jam kalau dari sini. Nah, lahirnya di Mekah kan.
tahun berapa? 1450-an tahun yang lalu, 1500. Jadi Nabi itu 1500 tahun yang lalu lahir di Mekah, sebuah padang pasir di Jazirah Arab. Nah, sampean lahirnya di Indonesia, sekarang menempati Sebulu. Kabupaten mana Sebulu itu? Oh, ini Kutai. Waduh, sampai nempati kabupaten paling serem. Loh ya, loh ini kabupaten paling tua, Kutai Kartanegara itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan kelahiran Nabi. Nabi 571 di Mekah itu masih jahiliyah. Loh, tahun 300 orang Kutai Kartanegara ini sudah punya negara. Jadi saat Indonesia ini belum punya negara-negara yang menyebar, orang Kutai ini yang pertama kali punya negara. Jadi cikal bakal sistem bernegara di Indonesia itu mulainya dari Kutai Kartanegara. Karena kerajaan tertua di Nusantara itu kerajaan Kutai Kartanegara. Pusatnya di Muara Kaman, saya pernah ke sana. Jadi ini mengingatkan bahwa ketika Nabi lahir itu dunia sudah berkembang. Semua sudah punya peradaban masing-masing, termasuk Nusantara sudah punya peradaban. Bahkan tahun 300 di Kutai Kartanegara ini sudah ada kerajaan Kutai Kartanegara. Rajanya namanya Mula Warman. Baru kemudian punya anak namanya Dewa Warman, geser ke ujung kulon di Pulau Jawa, bikin Salokonegoro. Punya keturunan Purnawarman, bikin Tarumanegara tahun 400. Baru punya anak Sinasana, bikin kerajaan Galuh. Punya anak Sanjaya, bikin kerajaan Mataram, yang akhirnya bangun Borobudur. Kemudian geser ke barat, Wangsa Sailendra membuat kerajaan besar namanya Sriwijaya. Nah, turunan Sanjaya ada yang geser ke timur di Jawa sana namanya Sindok. Tuh, yang menjadi cikal bakal Kadiri sama Doho. Yang lahir akhirnya kerajaan besar namanya Singasari. Dari Singasari kemudian punya kerajaan besar namanya Majapahit yang menyatukan Nusantara. Jadi cikal bakal kerajaan-kerajaan besar di Nusantara itu berawal dari kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi sampean punya tanggung jawab besar. Sampean yang memulai, jangan sampai sampean yang mengakhiri. Makanya ketika perputaran menjadi negara ini akhirnya oleh pemerintahan Pak Jokowi dikembalikan kembali pusat Nusantara ke Kutai atau ke Kalimantan Timur. Ya, semoga nanti diteruskan sama Pak Prabowo. Jadi nanti saya yang di Jawa itu ke kota kalau ke sini. Ya, mau kemana? Ke ibu kota gitu. Orang sini mau ke kampung. Apa nanti kalau yang asalnya Jawa itu pulang kampung itu nanti. Mana pulang kampung mudik? Duh, ini. Nah, sementara ketika Nabi di Mekah lahir itu tahun 571, bisa dibayangkan tahun 500 di Jawa sana sudah berdiri kerajaan
Kalingga. Di sini tahun 300 sudah berdiri kerajaan Kutai Kartanegara. Artinya apa? Nusantara ini sudah cukup maju. Makanya ketika Islam itu datang ke Nusantara, enak ketemu dengan orang-orang yang sudah maju. Makanya Islam itu berkembang bagus karena Islam itu maju ketemu dengan orang-orang yang sudah maju. Nah itu. Jadi makanya ini hari dunia Islam di seluruh dunia merasakan betapa kuatnya Islam di Indonesia. Orang sholat paling banyak orang Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia, orang bangun masjid paling banyak Indonesia, orang pengajian kayak gini paling banyak Indonesia. Di Suriah pengajian malam begini kumpul segini banyak orang, diroket ya. Ya, apalagi di Afghanistan sana beda jenggot aja tembak-tembakan, beda celana tembak-tembakan. Kita jam segini masih kik 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 kik, masih ketawa gitu kan. Itu enaknya orang Islam Indonesia lah. Kenapa? Karena ajaran Islam ketemu dengan peradaban Nusantara yang sudah maju. Jadi barang maju ketemu dengan barang maju, itu yang harus diingat. Nah, satu hal yang membuat kita ini mudah beragama Islam karena apa? Karena Rasulullah itu manusia. Coba kalau Rasul itu jin, itu susah kita nyontohnya. Jin nggak makan, nggak nikah, atau bangsa malaikat itu kita susah contohnya. Karena apa? Malaikat itu beda dengan manusia. Makanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu menjadi teladan yang baik. Umatnya mudah mencontoh. Karena apa? Rasulullah itu manusia. Cuman bangsanya Rasulullah itu bangsa Arab, sampean bangsa Indonesia. Tapi kehidupannya ya hampir semuanya dialami Rasulullah sebagai manusia. Dari yang enak sampai yang nggak enak dialami sama Rasulullah. Karena Rasul manusia, makanya dicontoh. Jadi orang kalau nyontoh Rasul, sampean dalam kehidupan apapun itu terjadi pada Rasulullah. Yang nggak enak aja, yang enak nggak usah saya contohkan. Yang nggak enak misalnya, anak yang lahir paling tidak enak itu nggak ketemu orang tuh yatim dari lahir. Rasulullah itu masih di dalam perut, orang tua laki-lakinya sudah meninggal, jadi lahir sudah nggak ketemu bapak. Kalau kemudian nggak enak itu yatim piatu, Rasulullah baru 6 tahun sudah yatim piatu. Jadi kalau yatim piatu itu hidup manusia paling nggak enak, Rasulullah udah jalani itu. Terus kemudian hidup serba pas-pasan karena ikut kakek atau ikut paman, Rasulullah sudah melewati itu. Kalau kemudian hidup nggak enak itu dimusuhi tetangga, Rasulullah sudah dimusuhi tangganya. Sampean paling sama tetangganya cuman diploroi tok ngono. Rasulullah itu keluar diludahi tetangganya coba. Itu lebih berat. Sampean kalau tetangganya jengkel paling cuman dibilangin, wow. Rasulullah itu kalau mau beli nggak ada yang mau jual. Kalau jual nggak ada yang mau beli. Sampai dia begitu kan Rasulullah. Jalan itu dikasih duri jalannya. Jadi nggak enaknya sudah. Kalau hidup nggak enak itu seperti itu, Rasulullah sudah ngalami kayak gitu. Dan Rasulullah karena manusia yang ngalami kehidupan yang sama aja. Misalnya anak muda ditolak cinta gitu, Rasulullah juga ditolak cintanya sampai 2 kali mengutarakan cinta ditolak. Ketika mengutarakan cinta pada seorang perempuan saudaranya Sayyidina Ali namanya Fakhitah, atau lebih dikenal dengan nama Ummu Hani.
Rasulullah menyampaikan cintanya, ditolak. Jadi termasuk ditolak cinta itu termasuk sunnah. Lah iya. Jadi jangan dikira sampai Rasulullah itu nggak pernah ditolak cintanya. Kalau kemudian nggak enak itu dianggap kamu itu mesti salah, itu tempat sunatmu itu. Masa sunat dapat janda? Rasulullah dapat janda. Jadi dapat janda itu juga sunnah. Loh makanya jangan gitu. Enak semua Rasulullah. Kelaparan, Rasulullah juga kelaparan. Ketika perang Khandaq, Rasul kelaparan. Rasul dikhianati teman, ya sering. Persiapan perang Badar, nanti kita ngadepi 3.000 orang. Siap perang? Siap ya Rasul. Begitu waktunya berangkat, udah siap perang? Siap. Begitu dihitung cuma 300 orang. Yang lain kemana ini? Yang lain lari ya Rasul. Jadi orang dikhianati teman itu biasa. Makanya nggak usah heran, kadang pilkades, kadang pilkada. Iya, ternyata nggak iya. Itu kan. Makanya Pak Seno ini harus hati-hati. Iya, nggak taunya British gitu. Makanya harus hati-hati. Loh ya itu hidup. Oke, itu tadi adalah cuplikan ceramah Gus Muafik memperingati Maulud Nabi. Ikuti terus Gus Tansil jalan-jalan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu tadi pengajian. Kita OTW ke Samarinda pulang. Gas.